Zahir ya Batinu ya Wali ya Muta'ali ya Baru ya Tawab ya Muntakim ya Abu ya Rabbul ya Malikal Mulki ya ya Muksitu ya Jami'u ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dallu ya Nabi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi ya Baki ya Waris ya Razidu ya Sabur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Pertama-tama mari bersama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus malam ini alhamdulillah Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat hidayah dan taufik, nikmat sehat badan, juga nikmat kesempatan, sehingga malam ini kita bisa memulai kembali kegiatan riyadhah kita setiap malam Sabtu ini, setelah kemarin kita menyelesaikan hari raya Idul Fitri atau Lebaran. Ini salah satu nikmat yang harus kita syukuri bersama.
Allah panjangkan umur kita, Allah pertemukan kembali kita di malam Sabtu ini, sehingga kita bisa kembali memulai kegiatan riyadhah kita setiap malam Sabtu ini. Mudah-mudahan Allah terus berikan keistiqomahan kepada kita, umur panjang, sehat badan, Allah luas lapangkan rezeki yang halal dan barokah untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh para keluarganya, sahabatnya, tabi'it tabi'in, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Hadirin jamaah riyadhah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri semua, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali riyadhah malam ini, terlebih dahulu saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, juga pesantren Miftahul Abidin, karena ini masih suasana bulan Syawal, sangat tepat kalau saya mengawali dalam istilah kita di Indonesia, ada istilah halal bihalal, artinya saling menghalalkan, saling memaafkan. Maka di awal riyadhah malam ini, saya yang paling pertama memohon kepada jamaah semua, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan jika ada dari para jamaah tidak usah dipinta, insya Allah saya sudah memaafkannya. Mudah-mudahan dengan kita bisa saling memaafkan ini, apalagi setelah Ramadan kemarin, hablum minallah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dengan puasa Ramadan. Hablum minannas, mudah-mudahan dengan kita saling memaafkan, maka kita semua seperti yang Nabi sabdakan di dalam hadis, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, setelah Ramadan kemarin, kita semua saling merasakan betapa bahagianya kita, sukacitanya kita kemarin setelah selesai melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, tarawih 1 bulan penuh, kemudian kita sempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Kita semua kemarin merasakan kebahagiaan hari raya Idul Fitri, atau kita sebut dengan Lebaran. Masih hangat dalam ingatan bahagianya kita pulang ke rumah, bahagianya dengan kumpul keluarga, dengan teman, silaturahmi sana dan sini masih sangat terasa. Bahkan momentum Lebaran betul-betul semua sepertinya merasakan bahagia yang sangat luar biasa.
Tapi ternyata ada versi lain memaknai, merasakan kebahagiaan Lebaran. Siapa itu? Yaitu versinya para arifin. Siapa arifin? Orang-orang yang sudah bisa mengenal Allah dan sudah bisa merasa dekat hidupnya dengan Allah, disebut dengan arifin. Bagaimana versi Lebaran arifin? Dalam tasawuf dikatakan urudul faqoti a'yadul muridin. Datangnya berbagai musibah, datangnya berbagai ujian, kesulitan, kepahitan di dalam hidup, ternyata menurut arifin mah a'yadul muridin, itu bagaikan hari Lebaran. Mungkin bagi kita ini bumi dan langit jauh banget. Karena bagi kita namanya masalah ujian musibah itu beban, pusing. Bahkan tidak sedikit orang yang tidak kuat menerima ujian musibah. Jengkel yang ada, putus asa, bingung, panik, dan lain-lain ketika kita menghadapi berbagai ujian. Tapi ini kenapa seorang arifin malah merasakan ujian musibah itu sebagai Lebaran? Sebagaimana bahagianya kita orang awam kemarin setelah Ramadan di hari raya Idul Fitri. Jadi arifin mah Lebarannya nggak setahun sekali. Arifin mah setiap mendapat musibah ujian dari Allah, Lebaran untuk dirinya. Ini apa rahasianya? Kenapa beda dengan kita? Pasti jawaban yang paling pertama, makom iman kita beda dengan makomnya arifin. Keimanan kita jauh dengan keimanan para arifin. Tapi mudah-mudahan dengan kita memahami, mendengarkan, menyimak materi yang akan kita muzakarahkan bersama pada malam ini, paling tidak mudah-mudahan kalau ilmunya sudah kita pahami mah pelan-pelan kita praktekkan. Karena kita juga iri sama arifin. Kok bisa arifin menyikapi, menghadapi musibah ujian kepahit hidup itu bagaikan hari Lebaran. Kita juga pengen, jangan selama ini yang kita rasakan musibah ujian itu menjadi beban buat kita, bingung dan lain-lain. Kita coba ingin belajar menaikkan derajat, menaikkan kelas sebagaimana apa yang arifin rasakan ini. Apa rahasianya? Pertama, seorang arifin itu mempunyai jiwa inkito. Dalam istilah tasawuf ada yang disebut inkito. Apa itu inkito? Inkito itu artinya putus hubungan dengan makhluk. Mengapa arifin bisa merasakan, bisa memutuskan hubungan dengan makhluk? Karena kadang kepahitan hidup, masalah dan ujian itu datang dari makhluk. Makhluk itu siapa? Bisa istri kita, bisa suami kita, bisa anak, tetangga, murid, guru, jamaah, keluarga, bisa dari siapa saja. Selama itu adalah sama-sama makhluk manusia seperti kita. Kadang kita difitnah, disinggung, dizolimi sama tetangga, sama saudara. Itu semua datang dari sesama makhluk. Istri tidak mau nurut, anak banyak melawan. Itu kan ujian-ujian, kepahitan-kepahitan dalam kehidupan.
Seorang arifin ketika menghadapi situasi seperti ini, maka yang ia rasakan, yang ia terapkan di dalam dirinya sifat inkito. Apa itu inkito? Putus hubungan dengan makhluk. Apa maksudnya putus dengan hubungan dengan makhluk? Karena pada dasarnya kita semua itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya. Kita tidak punya kekuatan kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melakukan hal-hal yang berat, hal-hal yang besar, mengedipkan mata pun, kalau Allah tidak tolong, kita tidak akan mampu. Artinya apa? Kalau ada orang yang menghina kita, ada orang yang menzolimi kita, menyakiti kita, hakikatnya bukan orang itu yang menyakiti kita, tapi Allah sedang menguji kesabaran kita melalui orang tersebut. Emang orang itu bisa ngomong, kalau nggak digerakkan mulutnya sama Allah, nggak bakalan. Di tempat kerjaan, ada teman yang menjegal pekerjaan kita. Ada orang yang menghasut kepada kita, sehingga karir kita acak-acakan, usaha kita jadi rusak. Apakah orang mampu melakukan hal itu kalau Allah tidak berikan kekuatan? Tidak bisa. Orang ngomong sama kita, bahasanya menyakitkan hati kita, kita sampai tersinggung. Lalu pertanyaannya, apakah orang itu bisa bicara seperti itu kalau tidak Allah mampukan dia untuk bicara? Jawabannya tentu tidak. La haula wala quwata illa billah. Maka seorang arifin ketika mendapatkan kepahitan, ujian, fitnah, kezoliman dari sesama makhluk, dia segera mengingat ini. La haula wala quwata illa billah, sehingga ketika dia menjiwai ini timbul rasa inkito dari makhluk, rasa putus hubungan kepada makhluk. Tidak ada sedikit pun makhluk di hadapan mata dan hatinya. Yang ada siapa? Allah yang menjadi penggerak, yang menjadi dalang di balik orang itu melakukan kepahitan kepada kita. Maka kalau ini kita bisa terapkan, insya Allah kita tidak akan tersinggung, tidak akan sakit hati kepada orangnya, tapi yang akan kita rasakan adalah Allah yang sedang menguji kesabaran kita melalui orang tersebut. Maka itu wajar ketika arifin mendapatkan ujian, musibah dari sesama makhluk, ya dia tidak akan merasakan apa-apa, karena yang ia rasakan adalah Allahnya yang sedang menguji kesabarannya. Tidak ada jengkel, tidak ada dendam, tidak ada kesal, tidak ada hal-hal yang lain di dalam hati, karena makhluknya hilang, inkito, putus makhluk dari hatinya, dari dirinya. Yang ada adalah sang penggerak dalam di balik manusia itu yang menyakiti kita, misalnya yang menjolimi kita. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan orang itu untuk menyakiti atau menjolimi kita, misalnya. Nah, itu sifat yang pertama yang dimiliki oleh seorang arifin, yaitu inkito, dasarnya dari kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Siapa yang punya daya upaya, siapa yang punya kekuatan? Kita tidak ada kalau tidak ditolong oleh Allah, termasuk orang-orang yang menyakiti kita. Kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah, mereka pun tidak akan mampu menyakiti kita. Yang kedua, mengapa arifin menghadapi ujian hidup, kepahitan hidup itu bagaikan lebaran? Karena yang kedua, seorang arifin itu mempunyai jiwa takwin. Apa itu takwin? Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Allazina iza asobathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang arifin apabila sedang diberikan musibah oleh Allah, qalu, mereka berkata, inna lillahi, kami semua milikmu ya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan pasti kepadamu kami semua akan kembali ya Allah. Jadi kalau boleh disimpulkan, musibah itu terbagi dua. Ada yang datang dari makhluk, ada yang datang dari Allah langsung. Ada yang datang melalui makhluk, ada yang tidak melalui makhluk dari Allah langsung. Kalau yang datangnya dari makhluk, kita harus masang jiwa inkito. Tapi kalau itu datangnya dari Allah, misalnya anak kita sedang lucu-lucunya meninggal dunia, pohonan, padi, tanaman kita, kambing kita sedang banyak-banyaknya tiba-tiba kena hama, mati semua kambing kita, piaraan kita, misalnya ayam kita kena penyakit, mati semuanya. Itu kan tidak ada pelantara manusia. Maka ketika itu terjadi, yang harus kita pasang adalah jiwa taqwid. Ayam-ayam milik Allah, anak-anak milik Allah, jabatan, harta, semua milik Allah. Innalillahi, semua milik Allah. Maka ketika Allah mau ngambil, wa inna ilahi roji'un, apa hak saya? Kita hanya dititipin, kita hanya teramanahi saja dari Allah. Maka ketika sang pemiliknya mengambil, ia pasrahkan. Itulah yang disebut dengan jiwa taqwid, memasrahkan segala urusan hanya kepada Allah. Yang ketiga, mengapa seorang arifin bisa begitu tenang menghadapi setiap ujian dan musibah yang datang dari Allah? Yang ketiga yang dilakukan oleh seorang arifin adalah senantiasa beristighfar. Karena begini para jamaah, setiap kita mendapatkan peringatan, teguran dari Allah, pasti tidak lepas dari dua hal. Setiap musibah yang terjadi kepada diri kita pasti tidak lepas dari dua hal. Pertama, itu adalah ujian untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah, atau yang kedua itu peringatan. Pasti tidak lepas dari dua hal. Musibah yang terjadi kepada diri kita, kalau tidak ujian, kalau tidak teguran atau peringatan. Ujian itu buat siapa? Ujian itu buat orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, derajatnya mau ditaikin sama Allah, maka diberi ujian. Tapi kalau buat kita yang setiap saat berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah, kayaknya tidak pantas kalau musibah itu disebut ujian buat kita. Apa buat kita mah? Kalau tidak peringatan, ya teguran. Kenapa ditegur? Kenapa diperingati? Karena kita hidupnya banyak maksiat, banyak lalai, banyak dosa kepada Allah, makanya diperingatkan oleh Allah. Maka ketika kita diperingatkan, apa yang harus kita lakukan? Segera beristighfar. Astagfirullah. Dikasih sakit, astagfirullah. Usaha dikasih macet, astagfirullah. Mungkin kemarin waktu sehat saya kurang berjamaah, makanya sekarang dikasih sakit kaki. Mungkin lagi sehat saya jarang ngaji, makanya sekarang dikasih sakit panas. Makanya buru-buru kita istighfar. Alhamdulillah, sudah dikasih peringatan sama Allah. Mudah-mudahan apa? Ntar kalau sehat mah saya mau berjamaah, saya mau ngaji, jangan sampai diperingatkan lagi begini. Harta hilang, harta habis, tertipu dan lain-lain. Astagfirullah. Mungkin kemarin lagi punya duit, saya jarang sedekah. Mungkin kemarin lagi banyak harta, saya kurang infak. Makanya sekarang dagang saya dibikin sulit, rezeki saya dibikin sulit sama Allah. Astagfirullah. Mudah-mudahan nanti mah kalau dikasih lancar lagi dagang saya, dikasih banyak lagi rezeki milik saya, besok mah saya mau sedekah, mau merhatiin yatim, mau ngebantu pesantren dan lain-lain. Supaya begitu. Maka
disikapi setiap musibah itu dengan beristighfar, memohon ampun, karena kita sadar kita mah orang yang banyak dosa. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Terakhir, seorang arifin, mengapa dia bisa menyikapi musibah itu dengan tenang, bahkan bisa merasakan kebahagiaan seperti hari lebaran. Arifin itu kalau lagi dikasih ujian, yang terakhir mereka selalu berdoa. Apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati hazihi waqfini wahlubni khairam minha. Pertama doanya, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, jadikan ini musibah sebagai ladang pahala buat saya. Kalau sakit, sakitnya biar jadi ladang pahala. Kalau hilang duit, hilang duitnya biar jadi ladang pahala. Hilang motor, mudah-mudahan hilang motornya jadi ladang pahala. Gimana ladang pahala dari musibah? Pertama, sabar. Yang kedua, kalau bisa, kalau ada yang hilang, niatin aja sodakoh. Kalau nggak dipaling, kapan kita bisa sodakoh motor kira-kira? Kalau motor kita nggak diambil maling, kapan kira-kira kita bisa berani sodakoh motor dalam hidup? Nggak bisa. Tapi kalau udah dipaling orang, udah dibegal orang, udah dah tanggung, dicari juga nggak ketemu, jadikan aja ini ladang pahala. Ya Allah, saya ikhlasin aja motor saya buat yang maling. Mudah-mudahan si maling dengan motor saya jadi bisa nyari kerjaan yang halal, berhenti malingnya. Itu mungkin salah satu cara supaya musibah jadi pahala buat kita. Nggak diikhlasin juga motor nggak ketemu, nggak diikhlasin juga motor nggak kembali, pahala kagak dapet, motor hilang, kan jadi rugi. Makanya arifin mah jadi kesempatan. Allahumma ajirni fi musibati, jadikan musibah ini sebagai ladang pahala buat saya ya Allah. Pertama, biar saya bisa sabar. Yang kedua tadi, kalau barang hilang ya niatin aja sedekah sama kita. Atau mungkin kalau disakiti sama orang, nggak apa-apa ya Allah, mudah-mudahan orang yang nyakitin saya bahagia dengan ngehina saya. Nggak apa-apa, idholu surur sama orang ya Allah. Nggak apa-apa saya mau dibilang miskin, dibilang jelek, dibilang kampung, asal dia seneng aja saya mah nggak apa-apa. Toh memberi kesenangan kepada orang lain kan bahagia, itu pahala. Biar musibah ini menjadi pahala buat kita. Bagaimana aja lah ngemodifnya mah, supaya setiap musibah itu menjadi pahala buat kita. Jangan sudah jatuh tertimpa tangga, udah mah kena musibah, musibahnya nggak jadi apa-apa, naudzubillah. Doa yang kedua, waqfini minha. Yang kedua, ya Allah, mudah-mudahan musibah ini jangan lama-lama, segera stop. Kalau sakit mah segera sehat, kalau hilang barang mah mudah-mudahan cepat ketemu lagi. Karena kalau dilama-lama takut saya nggak bisa sabarnya ya Allah, keburu aral nanti malah jadi dosa. Makanya kita ngedoanya waqfini, mudah-mudahan musibah ujiannya bisa segera berakhir, bisa segera selesai ya Allah. Dan yang terakhir doanya itu wahlubni khairam minha. Kalaupun motor nggak kembali lagi, uang tidak kembali lagi, jabatan tidak kembali lagi, anak meninggal tidak kembali lagi, tidak apa-apa ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Tapi mudah-mudahan wahlubni khairam minha, engkau beri ganti dengan gantian yang lebih baik lagi. Hilang motor atau mudah-mudahan digantinya jadi punya mobil ya Allah. Hilang uang 1 juta atau mudah-mudahan digantinya jadi 2 juta ya Allah, dan seterusnya. Nah, itu 3 doa yang selalu dipanjatkan oleh seorang arifin ketika diberikan musibah ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan riyadoh dalam rangka halal bihalal dan pembukaan riyadoh kita malam hari ini ada manfaatnya. Sedikit saya menyampaikan kaitan dengan yang disebut lebaran. Ini versinya arifin. Kalau kita tidak menggunakan versi ini, lebaran kita jadi lama, harus nunggu setahun sekali. Tapi kalau yang ini bisa kita amalkan,
maka mudah-mudahan setiap Allah memberikan ujian musibah kepada kita itu menjadi hari lebaran bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para jamaah, kita lanjutkan riadoh dengan bersama kita bermunajat kepada Allah, berdoa, bertobat. Namun sebelumnya kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita doakan para ahli kubur kita semua, wabil khusus orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, keluarga kita, jamaah, sahabat, siapapun yang telah meninggal dunia kita doakan malam ini. Mudah-mudahan almarhumah keluarga kita semua senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima iman, Islam dan amal ibadahnya. Allah luas lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Liridho illahi ta'ala azza wa jalla, ilah datin nabil mustafa rasulillah wal habibil muktafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa juwaji wa juriyatil kiram sumaila wahi abaihi wa ihwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin khususan ila ruhi adam wa alaihi wasallam wa ila ruhi nabillahi nuhin najillah wa ibrahim walidillah wa musa kalimillah wa isa ruhillah. Nas'aluka Allahumma al-barakata bimujijatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila arwahil muhajirin wal muhajirat wal ansar khususan ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wala baqiyati sahabati rasulillahi ajmain. Sumaila arwahi aimmatil mujtahidin wal qurra'i wal muhaddisin wa awliyail muqarrabin mimma syarikil ardi ila magharibiha fi barya khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Abil Hasan As-Sajili wa Syekh Abil Abbas Al-Mursi qadasallahu sirrahum wa nawwara durihahum. Nas'aluka Allahumma bi karamatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila arwahi mali bil kutubil ladzina ta'alamna wa alamna mu'allafatihim wa ila arwahi masyayihina wa masyayihina wa asatizina wa asatizina wa liman itamana bisababih khususan Eyang Abdullah bin Hasan Rubai bin Mustaham, Teteh Animah binti Marhalan, Aki Gede, Nini Gede, Uyut Alfi Hasan, Kiai Haji Nur Syahidin, Aki Darajat bin Abdullah, Nini Arsah binti Aswan Aswari, Wajengan Harapan di bin Abdullah, wa istri Haji Sylvia binti Abah Jarnodi, Kiai Haji Oni Patoni bin Ahmad Soleh, Kiai Haji Nonok Julaiho binti Kiai Haji Abdul Wahab, Abah Mumu bin Aki Darajat, Kiai Haji Jang Sukanda bin Haji Pakih, Kiai Haji Dali Mutiara binti Kiai Haji Rafandi, Kiai Haji Isam Maisaroh binti Kiai Haji Aminuddin, Kiai Haji Heruman Ajam bin Kiai Sambas, Kiai Haji Ulfa Quraisin binti Kiai Haji Rafandi, Kiai Haji Abdul Jabbar bin Haji Oyo, Kiai Haji Ali Mustafa bin Mama Hasbullah,
Haji Habib Aminullah bin Kiai Enjang Sukanda, Kiai Haji Umar Nawawi bin Haji ini, Kiai Haji Ruhiyat bin Bapak Oji Fahru Roji, Kang Dedi Paseh bin Haji Kosasih, Kang Ade Effendi bin Bapandang Suendang, Kiai Asep Abdul Basit bin Mama Cep Maki bin Kiai Abdullah Mahfuz, Kiai Abdullah Sapi'i, Kiai Nur Ali bin Haji Anwar, Kiai Mas Mansur Jembatan 5. Ghafarallahu dzunubahum wa nafa'alana ulumahum naf'am mubarakan lana walidinika walinasi ajmani wa nas'aluka Allahumma bikaromatihim wa bima'unatihim. Al-Fatihah. Billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mail arwahil mutasaddiqin wal mutasaddiqat wal waqifin wal waqibat wal mutabarri'in wal mutabarri'at liqamati dinika jajahumullah sanal jajah. Khususan Bapak Tarmuni bin Tarlan, Ibu Siti Hoiriyah binti Abdul Jalil. Taqabbalallahu minhum amalahum wa kafir anhum sayyi'atihim warfa' darajatihim waj'al dzurriyyatihim min ibadikas sholihin. Wa nas'aluka Allahumma bi barakati a'malihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumail arwahi ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan il arwahi abaina wa ummatina wa ajwajina wa jaujatina wa jadadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa uladina wa ikhwanina wa akhwatina min jihatina wa min jihati ajwajina wa jaujatina. Khususan silahkan disebutkan ahli kuburnya masing-masing. Susan Abah Sayyid Haji Saumi yang menau binti kita Maindun binti Mita Abun bin Jiban bin Marokia binti Wen Malina binti Qahmadi Maisah binti Hawa Bimaimida Abah binti Tari Ibu Nafrini binti Hawa Marohaya binti Jilan Yusuf bin Jilan Asmat bin Jilan dan Tani bin Zain Maisah binti Asna bin Abadan bin Maimi binti Mita Babak bin Mita Kaya binti Abawan bin Abaduran Mani binti Katamin bin Abah Mahadi Mahadi Masabih binti Adini Kadin bin Abah Lima bin Nakib Mabari binti Sakit Mahadi bin Najarabina Abah Mahadi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin. Wa nas'aluka Allahumma an tanfa'ana bi tirkatihim waj'al dzurriyyatihim min ibadikas sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kemudian kita baca Al-Fatihah untuk air yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan air ini Allah jadikan obat dari segala penyakit lahir, terutama penyakit batin. Allahumma ij'al hadzal ma'a dawaan likulli da'in wa sifaan likulli maridin wa nuron likulli qalbin ghafilin wa nasaton likulli badanin kasalin bikaromati si Abdul Qadir Al-Jailani wa bikaromati wa jengan ghair afandi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah kita khususkan untuk seluruh para donatur Pondok Pesantren Miftahul Abidin yang telah memberikan sedekahnya, infak jariahnya kepada kita. Mudah-mudahan sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan balasan yang berlipat ganda di dunia, terlebih lagi nanti di negeri akhirat. Apa yang menjadi hajatnya dikabul oleh Allah, segala masalahnya diselesaikan, usahanya, pekerjaannya, karirnya, rezekinya dilancarkan oleh Allah, diberkahi rezeki yang halal dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga kita minta kepada Allah barokah Fatihah, barokah riyadhah orang-orang yang belum bisa berbuat baik ke Miftahul Abidin. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya sehingga mereka bisa berbuat baik ke Miftahul Abidin, bisa mendukung perjuangan di Miftahul Abidin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita baca Al-Fatihah, kita khususkan untuk kita semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah sehatkan lahir batin kita, Allah sehatkan kita sehat walafiat, Allah panjangkan umur kita dalam taat. Apa-apa yang menjadi hajat kita minta kepada Allah. Berkah riyadhah malam hari ini, apapun hajat kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menginginkan pasangan hidup, mudah-mudahan diberikan pasangan hidup yang terbaik oleh Allah. Yang menginginkan anak keturunan, mudah-mudahan diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Pekerjaan kita, usaha kita, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah. Allah limpahkan kepada kita rezeki yang halal dan barokah. Rumah tangga kita, keluarga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Jika ada yang sedang dirundung masalah, mudah-mudahan berkah riyadhah segera diselesaikan segala masalah kita. Yang punya hutang piutang, mudah-mudahan segera dilunaskan hutang piutang kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa nas'aluka Allahumma salamah wal afiyah wa husnal khatimah wal uluman nafi'ah wal auladas solihah. Allahumma hasil maqasidana wa maqasida man ahsana ilaina wa farij humumana wa nafis kurubana
waqti hawaijina wa hawaijal ladzina ja'una bil iman wala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, mari para jamaah kita beristighfar bersama kepada Allah. Kita memohon ampun pada saat ini kepada Allah. Mari gunakan kesempatan riyadhah yang sangat baik ini untuk bersama kita bertaqarrub, bermunajat, bertobat kepada Allah. Kita sadar hidup kita selama ini terlalu banyak bermaksiat, melakukan dosa kepada Allah. Waktu yang Allah berikan, umur yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, banyak kita sia-siakan, banyak kita gunakan untuk hal yang tidak ada gunanya. Masih minim ibadah kita kepada Allah. Bahkan ketika kita beribadah pun masih jauh dari kesempurnaan ibadah kita. Berat kita melakukan ibadah, sulit kita di dalam mencari rezeki. Rumah tangga kita tidak bisa harmonis. Anak-anak kita sulit dididik menjadi anak yang soleh. Tidak ada lain, tiada bukan. Penyebabnya hanya satu. Terlampau banyaknya dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan kepada Allah. Dosa-dosa tersebut membuat hati kita menjadi gelap, membuat hati kita menjadi keras. Kita tidak bisa menerima nasihat, kita tidak bisa menerima ilmu-ilmu Allah, kita tidak bisa khusyuk dalam ibadah. Ibadah kita penuh dengan keterburu-buruan. Tidak pernah kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Penyebabnya hanya satu. Terlalu banyak dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan kepada Allah. Mari bersama kita memohon ampun dengan penuh kehusuan. Kita beristighfar dengan penuh ketawaduan. Kepada siapa lagi kita akan memohon pertolongan? Kepada siapa lagi kita akan memohonkan ampun? Segera minta ampun kepada Allah. Selagi Allah masih memberikan hidup kepada kita, selagi nyawa masih ada di dalam diri kita. Karena apabila kita sudah dihadapkan dalam sakaratul maut, apabila nyawa telah sampai di tenggorokan kita, maka tertutuplah pintu tobat bagi kita. Dan kita tidak ada yang pernah tahu kapan kita akan meninggal dunia, di mana malaikat akan mencabut nyawa, dan dalam keadaan apa nyawa kita nanti diambil oleh malaikat Ijrail. Ya Rabbana, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami setelah dosa-dosa kami diampuni oleh-Mu ya Rabb. Berikan kemampuan, bimbing diri kami agar kami bisa taubat kepadamu dengan taubatan nasuha ya Rabb. Langkah jiwa kami, bimbing jiwa dan langkah kami ya Rabb, agar kami bisa bertobat dengan taubatan nasuha ya Rabb.
Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli zanbin azim wa natubu ilallah taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La yaghfiru dzunuba illa anta, la yaghfiru dzunuba illa anta, la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim. 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 Sadarkan kami semua ya Rob, jangan biarkan hati kami keras ya Rob. Lembutkan hati kami semua ya Rob. Sinari hati kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Rabb. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal ardo min nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lembutkan hati kami ya Rabb. Sadarkan jiwa kami ya Rabb. Sadarkan akan kematian kami ya Rabb. Sadarkan kami akan segala kesalahan-kesalahan kami ya Rabb. Sadarkan akan segala kekurangan-kekurangan kami ya Rabb. Jangan biarkan kami menjadi orang yang lupa ya Rabb. Jangan biarkan kami menjadi orang yang lalai ya Rabb. Jangan biarkan kami menjadi orang yang takabur ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. 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 Waghfir li kulli dzunub wastur li kulli uyub waghfir li kulli Wa
Ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Wastur, tutupi aib-aib kami ya Allah. Waksir, hilangkan segala kebingung, kesusah yang ada di dalam diri kami ya Allah. Jauhi, jaga kami dari orang-orang yang akan menyakiti kami ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja isfa'lana ya Rasul likulli hawli bina ahwali muqtahimi ya Rasulullah
ya wasi'al karami. Rabbana innana taqarrabna ilaika bitilawati kalamikal karim wa bizikri asma'ikal azim lituqarribana ilaika zulfa waftah lana futuhal arifin waj'alna minal muqarrabin. Rabbana innana tawassalna ilaika bitilawati kalamikal karim fataj'alna wa talamizina wa talamizatina wa dzurriyyatina minal ulama'il amilin wa imamil muttaqin solihin ta'ina lillahi wa lirasuli. Allahumma rfa'na rajatina wa tawil a'marana fi ibadatik wa hasin ahlakona wa hasin ahlakona wa hasin ahlakona wa wasi' arzaqana wa habib lana nasa ajma'i wa tabadil adawata min bani adam. Rabbana innana tawassalna ilaika bitilawati kalamikal karim antu izzadinal islam wal muslimin wa tuzillal kafirina wal musyrikin. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wakfina wa iyyahum min syarri masaibid dunya wad din. Allahumma ansur juyusal muslimin. Allahumma ansur juyusal muslimin. Allahumma ansur juyusal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka ad-din bihaqqi rabbil alamin. Rabbana innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu an hawaijina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana faghfir lana dzunubana faghfir lana dzunubana. Wa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka minal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul وسواء عليهم
إنما تنذر من اتبع الهدى وخشي الرحمن بالغيب ويسير المغفرة وأجر الكريم إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين وإنهم أسأل قبل إسلام المرسلين إذا سمى إليه الصيد فأتبعوهما فعلمنا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا لا أنتم في Thank you.
بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما نريد من آيات من آيات ربهم إلا أنها مؤمنين وللذين أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا عنهم لو يشاء الله عنهم إنه بالله مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا سيئا واحدة وهم يحسبون ألا يستطيعون ناصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يحشرون قالوا يا بعثنا من مرقدنا وصدق المرسلون إنا نزلنا صيحة واحدة فإذا هم لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا في سور راكبون في
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna a'malana wa qira'atana wa kaffir anna sayyi'atina. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bi barakatil Qur'an wa bi mu'jizatil Qur'an anta ya wa inna wa ilajina ja'una bil iman. Allahumma inna hadzal ma'haduka wa nahnu abiduka wa khadimu dinika. Taqabbal minna amalana wa ufir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wahdina wansurna nasran ajiza. Allahumma ij'al hadzal ma'hadan mubarakan muayyadan mansuran ma'muran hadiyan mahdiyan nabi'an lil umami ajma'in. Allahumma ij'al lana wa ahlina wa dzurriyyatina wa talamizina wa talamizatina min murabbi wa muallim hadzal ma'had bi fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ummata hawalai hadzal ma'had min ahli hadzal ma'had bi fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil ardo hawalai hadzal ma'had li hadzal ma'had bi fadlika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita telah melaksanakan riyadhah bersama-sama. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup riyadhah, kita akhiri dengan baca kifarat majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu